kita akan bersama-sama mempersiapkan perjamuan kudus kita. Buat Anda yang ada di rumah, Anda bisa ambil roti atau minuman atau apapun itu. Kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. All sufficient, never lacking, everything we need. We come boldly, we come thirsty. You are all we see. Angkat tangan kita sama-sama. Oh, your love is a well
praise you, Jesus. You are all that we need. Kau yang kami perlu, Tuhan. Nothing else, God. Nothing else but you, Jesus. Tidak ada yang lain yang bisa memuaskan hati kami selain pribadimu ya Tuhan. Oh, kami buka hati kami buat Engkau, Yesus. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for. Come on, Alpha Omega Church, angkat tangan kita, katakan, make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place, Lord. Lord, we have come for you. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Come on, dengan segenap hati kita, we make way. Sediakan ruang. Izinkan dia bekerja dalam hidup kita hari ini. Lord, let your spirit take over. Lord, we have come for. We make way. We make way. Amen. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. One more time, Alpha Omega Church. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. Never be the same. We desire an encounter once again. Panggil dia Holy Spirit, sebut dia. Holy Spirit, Come and move. Holy Spirit, come and move again, come and move again. Holy Spirit, God, yes God. Holy Spirit. Tuhan Yesus, bicaralah pagi ini buat kami semua. Kami berdoa, ingatkan kami semua. Ada Tuhan yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Yes, Jesus. Bangkitkan ini di dalam kami.
Kami ingin kasih Tuhan ruang untuk bekerja dan berbicara buat kami semua. Yes, Lord. Hamba mau berdoa biar gak ada satupun di antara kami yang pulang dengan rasa kosong. Yes, Jesus. Tapi biar kami semua tahu cinta Tuhan besar buat kami. Roh Kudus ada buat kami. Roh Kudus itu yang memampukan kami bisa lihat hari depan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan kemenangan, Yes, penuh dengan kepastian. yes, Lord. Karena kami gak jalan sendiri dalam hidup, tapi ada Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa berjalan menyertai kami semua. Amen. Yes, Jesus. Kami pegang roti di tangan kanan kami semua. Kami berdoa, ingatkan kami kasih-Mu besar buat kami. Engkau rela mati buat kami karena Engkau sayang, Engkau cinta, Engkau peduli Terima buat kasih. kami. Dan kami yakin kami jalan dalam hidup ini tidak jalan sendirian, tapi kasih Tuhan yang besar itu menyertai kami semua. Amin. Amin. Angkatlah roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukankah roti yang kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Haleluya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang bukan cuma mati, tapi Tuhan yang bangkit. Amin. Dan yakinkan kami kuasa kebangkitan juga bagian kami. Yes, Jesus. Kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Yakinkan kami, Tuhan yang jalan sama kami itu Tuhan yang hebat. Amen. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Yes, Jesus. Satu hal yang tidak dapat kami lupakan adalah Tuhan itu besar, Tuhan itu berjalan Amen. bersama dengan Yes, kami. Jesus. Tidak ada perkara yang terlalu besar Yes, yang Kau Lord. tidak dapat lepaskan kami Yes, daripadanya. God. Ya Tuhan. Tapi kami yakin kuasa Tuhan kami jauh lebih besar Amen. daripada semua Amen. pergumulan kami. Amen. Amen. Angkatlah cawan ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya ini. Bukankah cawan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukurnya adalah persetujuan dengan darahnya Yesus? Haleluya. Haleluya, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, Anda boleh buka mata saudara sebentar. Di worship tadi pagi, saya percaya Tuhan sedang melawat secara luar biasa. Dan saya percaya di sesi siang hari ini Tuhan juga mau mengerjakan sesuatu yang powerful. Yes. So kenapa enggak saya ingin ajak saudara ambil waktu 30 detik ke depan, 1 menit ke depan. Saudara boleh angkat tangan saudara, saudara undang Roh Kudus, katakan Roh Kudus, Holy Spirit. bicaralah buat aku. Yes, Jesus. Roh Kudus jamalah aku. Yes. Aku kepingin ada perjumpaan pribadi lagi Yes, Jesus. dengan Engkau. Aku gak kepingin cuma lewat Sunday service doang. No. Aku kepingin ada encounter dengan Tuhan. Aku kepingin ada encounter dengan Tuhan. Saudara boleh angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yang berbahasa roh boleh mulai berbahasa roh. Yang lain mulai boleh ngobrol dengan bahasa saudara masing-masing kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Engkau perlu Engkau bicara sama aku. Sampaikan pesan-Mu. Jumpai aku secara pribadi. Haleluya. Temui kami anak-anak-Mu Tuhan. Temui kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Yang rindu Tuhan lawat saudara, berseru kepada Tuhan. Aku mungkin gak kenal kamu sekalipun Tuhan, tapi aku tahu Engkau bisa jamah aku Tuhan. Haleluya. Katakan send your fire. Send your fire, Release your power, so we'll never be the same. Yes, God. We desire an encounter once again. Minta Tuhan kirimkan apinya buat saudara dan saya. Come on. Send your fire.
kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes God, yes God. Haleluya. Tuhan, ini doa kami. Biar api-Mu boleh melawat kami semua lagi dan lagi. Kami rindu zaman Tuhan. Kami rindu perjumpaan Tuhan. Biar minggu ini kami boleh ngerasakan Roh Kudus bicara secara kuat lagi buat kami semua. Dan kami percaya we never be the same. Amen. Kita tidak akan pernah sama lagi. Yes, Lord. Karena setiap kali kami ngalamin Tuhan, Yes, Tuhan selalu ubahkan sesuatu lagi dan lagi yes, dalam hidup Lord. kami. Yes. Beracarlah lebih lanjut, bicaralah buat kami semua. Kami selalu perlu Tuhan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari dulu lebih diberkati. Tuhan bersama berkata, amin. Terima kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes, yes, yes. Sebelum saudara duduk kembali, kenapa gak kasih senyum yang luar biasa, yang lebih lebar daripada masker saudara semua? Yes, yes. Silakan duduk kembali, kita ngikutin beberapa. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church. Hari ini saya nggak sendirian, tapi ditemani oleh teman saya, Hendra. Kita kasih tepuk tangan dong buat Hendra. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Alpha Omega Church. Kami harapkan Anda semua tidak merasa canggung dengan cara kita bernyanyi, bertepuk tangan, melompat, ataupun mengucapkan bahasa-bahasa yang asing, karena kita percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman, dan itu semua merupakan ekspresi kita dalam mencintai Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi bagi Anda yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa mengajak mereka untuk bersama-sama terhubung dalam ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita selalu berusaha untuk membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadahnya. Oleh karena itu, baik Anda yang beribadah secara online dan maupun onsite, kita sangat berharap Anda sangat responsif dalam setiap ibadah kita. Anda bisa mengucapkan yes ataupun amin ketika pembicara mengucapkan kata-kata yang membangun. Anda juga bisa mengangkat tangan, Anda juga bisa melompat dan bernyanyi ketika worship leader mengajak Anda untuk bersama-sama bernyanyi. Buat Anda yang beribadah secara online, Anda juga bisa responsif dengan memberikan komentar-komentar di live chat di bawah ini. While you are on the channel, Anda juga bisa subscribe YouTube dari Alpha Omega Church dan juga bagikan link ini kepada rekan-rekan Anda semua. Selama ibadah ini berlangsung, kita berusaha menjaga protokol kesehatan tetap berjalan di ibadah onsite. Karena itu, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah, senyum, atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. We want to connect with you. So, kalau Anda baru atau ada pertanyaan mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, Anda bisa menghubungi kami di nomor di bawah ini. We believe that we grow in community. Semua kita pasti membutuhkan komunitas yang membangun. Oleh karena itu, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda, baik secara online maupun offline. Jika Anda belum memiliki komsel, Anda bisa langsung saja menghubungi nomor yang ada di bawah ini, supaya dari Alpha Omega Church bisa membantu Anda untuk menemukan komsel yang tepat. Alpha Omega Church telah melakukan pembacaan Alkitab setiap tahunnya. Dan tahun ini, kita akan melakukan hanya 90 hari saja. Dan setiap harinya Anda bisa mengikuti renungan harian yang bisa Anda dapatkan melalui PKS dan KDEP Anda, atau bisa menghubungi nomor di bawah ini. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Yang pertama, bagi Anda yang sudah mengikuti kelas Victory Life, Glorious Life, dan Cell Group Life, bagian berikutnya dari Spiritual Journey di AOC yaitu Cell Group Facilitator di tanggal 22 dan 29 April jam 7 malam via Zoom. By the way, setiap hari Kamis kita akan mengadakan acara Worship and Word secara online jam 8 malam via Instagram Live dan juga YouTube Alpha Omega Church. Pastikan Anda datang dan juga ajak kawan-kawan Anda untuk mengikuti Worship and Word Kamis jam 8 malam. Enjoy the rest of the service. God bless. Boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman kita yang luar biasa dong. Wey. Ya. Senang sekali kalau kita bisa kumpul di tempat ini sama-sama dan kita bisa nyanyi bareng dan mendengarkan pesan yang selalu menginspirasi. Saya selalu sangat bersyukur sekali kesempatan seperti ini kita bisa lakukan bersama-sama. Saudara, hey by the way, tadi itu adalah seorang kawan Hendra. Hendra lagi ada di sini nggak ya? Atau lagi
Probably dia nonton online atau onsite, saya nggak tahu. Tapi Hendra adalah juga salah satu jemaat AUS yang mungkin belum sampai setahun ada di sini, betul ya? Dia belum sampai setahun di sini, diajak oleh seorang kawan kita. Dan bersyukur banget gereja Tuhan selalu mempunyai movement. Movement itu adalah kegerakan, dan kegerakan itu apa? Kegerakan bukan ketika orang nangis doang dilawat Tuhan. Yes, itu one of the cool things. Tapi kegerakan itu adalah orang pindah dari gak kenal Tuhan bisa kenal Tuhan. Gak pernah melayani bisa melayani, itu adalah kegerakan yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa dong? Oh, boleh tepuk tangan lebih keras lagi dong? Yes, yang di atas dan yang di bawah semua kasih tepuk tangan sama-sama. Sebelum kita masuk ke dalam pesan yang saya berdoa menginspirasi kehidupan kita semua, Anda diberi kesempatan untuk terlibat secara keuangan. Kalau saudara nggak mau memberi, Anda nggak harus memberi, kita nggak memaksa saudara memberi. But if you ask why we give, kenapa kita memberi, kalau saudara bertanya, saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Ada sebuah kata-kata yang ini ngingetin saya juga secara pribadi, dan saya berharap ngingetin saudara semua. Ketika saudara memberi, Anda itu jangan berpikir Anda kasih sumbangan ke gereja. Dan kata-kata itu berbunyi seperti ini. Giving, it's not about making a donation. It's about making a difference. Memberi itu bukanlah cuma sekedar memberi sebuah donasi. Tapi memberi itu adalah membuat perbedaan. Memberi dampak. Sekali lagi saya ulang. Giving is not about making a donation. It's about making a difference. Nah saudara, kalau saudara bertanya, what is the difference? Bedanya apa? Bedanya adalah gini. Waktu saudara terbiasa mencoba mengatur untuk memberi, Anda melatih diri saudara untuk perpuluhan, persembahan khusus. Dengarkan saya. Anda sedang making a difference in your own life, dalam diri saudara sendiri. Saudara nggak lagi nggak cuma memikirkan apa yang gua mau, apa yang gua kepingin, tapi Anda menata untuk mengutamakan Tuhan lebih daripada keinginan saudara. Anda nangkap apa yang saya bicarain? It's making a difference in your life. Membuat perbedaan dalam hidup saudara. Saya tahu giving gak gampang. Kadang giving bisa susah. Ngutamain Tuhan, perpuluhan itu kadang bisa gak gampang. Tapi it make a difference. Ini it's not just a donation. It's a difference dalam diri saudara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gini. Making a difference dalam kehidupan banyak orang di sekitar saudara. Tahukah saudara, kalau kita bisa ibadah on-site, online, itu karena pemberian-pemberian saudara. Saudara, saya bersyukur banget hari kemarin, hari Kamis kemarin, kita pergi ke AOC Jakarta. Dan di AOC Jakarta, gereja yang baru dimulai ini, jemaatnya mungkin belum banyak. Tapi pertama kalinya AOC Jakarta bisa menjalankan hybrid online dan on-site. Oh, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Karena apa? Oh, Anda di atas, di bawah, boleh tepuk tangan lebih keras lagi dong. Karena apa? Saudara perlu tahu, yes, kita berusaha menata equipment yang ada. Barangnya nggak murah. Dan per 1 Mei, per tanggal 1 Mei, worship and word kita itu bakal ada di televisi. Dan kita berdoa bukan cuma ada di 1 televisi, tapi kalau Tuhan izinkan bisa berada di 2-3 televisi yang menyiarkan kita langsung. Dan Anda perlu tahu, kenapa kita bisa melakukan ini? It's karena ini semua bisa terjadi karena giving saudara. Kita memaksimalkannya untuk membangun begitu banyak kehidupan. By the way, saya perlu juga ceritakan kepada saudara. Minggu lalu saya berada di kota Medan. Saya diundang ke sana untuk sebuah acara pernikahan. Yang kemudian mantannya minta saya stay sampai hari Minggu. One of the biggest church di kota Medan. Saya ke sana itu hanya untuk datang acara pernikahan. Tapi saya was quite surprised. Saya cukup kagum. Karena di situ saya ketemu dengan banyak orang yang berkata, Pak, Bapak kan yang di TV itu kan, Pak, Bapak kan yang sering di live, yang di light, yang di whatever TV. Pak, saya sering ngikutin lagu-lagu Bapak. Pak, saya sering ngikutin khotbah Bapak. Pak, Bapak Ibu Saudara, saya surprise. Saya ke sana cuma untuk hadir sebuah wedding. Dan saya gak berpikir begitu banyak orang yang diberkati lewat apa yang kita lakukan. Dan ini semua bisa terjadi karena apa? Karena pemberian saudara-saudara itu memberikan dampak buat banyak kehidupan. Tepuk tangan yang luar biasa lagi dong. Oke, kita doa sama-sama. So, saya harap saudara mengerti ini. Giving, it's not making a donation. It's making a difference. Buat hidup kita dan buat orang di sekitar kita. Kita doa yuk. Tuhan, thank you buat kesempatan kami boleh memberi dampak lewat keuangan kami. Siapa kami ini? Kalau Tuhan mau pakai hidup kami, kehormatan buat kami.
Dan biar hidup kami secara pribadi ngalami dampak lewat pemberian. Dan biar hidup orang lain juga boleh ngalami dampak lewat pemberian kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi haleluya. Amin. Silakan ushers. Saudara bisa memberi dalam bentuk cash atau dalam bentuk online. Ada nomor rekening yang tertera sesuai dengan lokasi AOC masing-masing. Atau juga ada QR code yang saudara bisa gunakan. Buat saudara-saudara yang di onsite dan saudara memberi lewat mesin EDC. Untuk debit card atau credit card saudara bisa memberi, ada mesin edisi di depan. Yes, thank you. Oke, selamat pagi semuanya. Boleh saya dengarkan suaranya lebih keras lagi dong di atas dan di bawah. Selamat pagi semuanya. Wow, senang sekali kita bisa kumpul sama-sama. Dan ini merupakan pembahasan kita tentang sebuah tema yang saya bersyukur banget kalau gereja kita membahas tema yang seperti ini. You have to understand bahwa di bulan ini kita bukan hanya sekedar membahas tema yang bagaimana menerima mujizat. Bagaimana diberkati? Bukan salah untuk saudara ngalamin mujizat dan diberkati, tapi kita kepingin dig in sesuatu yang lebih mendalam buat saudara-saudara semua tentang bagaimana Tuhan mengejar kita dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa. And by the way, kalau saudara adalah orang yang suka menelaah Alkitab, kita dig in banyak sekali dalam bulan ini itu di area Lukas pasal 15, oke? Karena dalam Lukas pasal 15 ini Yesus bikin cerita dan ceritanya itu cerita yang deep banget artinya. Dan kita ngupas beberapa hal ini dan saya berharap nolong saudara-saudara semua. Nah hari ini kita akan memulai pembahasan kita. And by the way kalau saudara mikirin kita selesai jam berapa, kita berharap kita selesai jam 11.15, saya berharap kita semua bisa clear up by jam itu, oke? Tapi tadi pagi itu just so powerful. Nah hari ini judulnya adalah gini saudara, pertobatan yang merusak. Oke, boleh katakan sama-sama 2, 3, pertobatan yang boleh lebih keras lagi enggak? Saya tahu sebagian dari Anda merasa aneh ini. 2, 3, pertobatan yang saudara, ini adalah salah satu kata yang mungkin jarang kita bahas ketika kita duduk and hang out dengan teman-teman kita. Kata-kata apa ini? Kata-kata ini, tobat, bertobat. Ini sesuatu kata yang, mungkin diucapin aja males. Dibicarain aja rasanya bisa gak nyaman. Tapi tahukah saudara bahwa kata-kata pertobatan ini adalah kata-kata yang cukup menarik. Seringkali orang mungkin berpikir bisa, buat Anda yang Kristen, Anda pikir bahwa bertobat itu sesuatu yang baik. Tapi buat yang lain yang gak Kristen, Anda akan berpikir bahwa gini, tobat, hanya orang culun yang yang tobat. Hanya orang cupu yang tobat. Saya pernah ketemu dengan seorang kawan yang gitu, ketika dia keluar dari sebuah pertemanannya yang gak beres, dia berusaha hidup jadi lebih baik. Lalu kemudian dia diketawain sama teman-temannya, ini sekarang udah gak bisa kumpul, ini sekarang banyak ke gereja, sekarang pelayanan diketawain. Nah tahukah saudara, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Memang tidak semua pertobatan itu menuntun kepada kebaikan. Tidak semua pertobatan menuntun kepada kebaikan. Bahkan beberapa pertobatan itu merusak kita, membuat kita makin egois. Nah saya kepingin saudara merenungkan bersama-sama. Bagaimana pertobatan ini? Nah buat orang umum akan berpikir pertobatan itu seperti orang yang udah gak punya jalan lagi, orang yang lemah udah gak bisa apa-apa. Ada seorang penulis puisi top yang pernah hidup di dunia kita, namanya adalah Lord Byron. Dia pernah bilang gini, the weak alone repent. Hanya orang yang lemah itu yang tobat. Orang kuat gak pakai tobat-tobatan. Oke? Yang online dan juga onsite. Ini kata-kata ini mungkin mewakili kata-kata orang umum berpikir tentang pertobatan. Orang berpikir orang yang tobat itu adalah orang yang lemah.
orang yang nggak punya kekuatan, orang yang Anda mengharapkan sesuatu yang Anda harapkan nggak terjadi, lalu kemudian bertobat. Di bagian berikutnya adalah gini, orang yang terdesak, orang yang putus hubungan dari sebuah komunitas. Nah, sementara dunia berpikir bahwa orang yang tobat itu adalah orang yang lemah, dengarkan saya. Sementara itu ada orang yang namanya Martin Luther. Orang itu punya impact yang sangat bagus sekali untuk iman kita. Dia punya banyak tulisan dan dia menuliskan bahwa gini. Ternyata saya skip sedikit supaya saya bisa punya waktu buat saudara. Repentance is the sign of strength. Pertobatan itu adalah tanda kekuatan. Wow. Kalau yang tadi ngomong orang yang tobat itu yang lemah, yang gak bisa apa-apa. Orang yang cupu, orang yang culun. Tapi Martin Luther ngomong, repentance is the sign of strength. How full of joy, love, strong spiritually in order to admit your mistake. Istilahnya gini, kalau saudara jadi orang yang berani mengakui kesalahan, biasanya itu adalah orang yang kuat. Orang yang berani mengakui, oke, gua salah deh. Dia itu adalah orang yang kuat. Nah tapi it's okay, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama, ya mungkin ada tobat yang malu, powerless, yang gak bisa apa-apa, atau yang membebaskan. Tapi pertanyaannya gini, Alkitab bicara apa sih soal pertobatan? Dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10, kita baca ayat ini sama-sama ya. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Yang di onsite boleh kita baca sama-sama, yang di online kalau Anda bisa keluarin suara baik. Tapi kalau Anda lagi di tengah-tengah restoran nonton online service kita, tahu-tahu baca ayat sendiri, orang di sekitar saudara pikir Anda gila, mending gak usah dilakuin, oke? Ya, oke. Yang di onsite kita boleh baca sama-sama, kalau Anda yang online di kamar atau dimanapun bisa baca, will be nice banget. Oke, mari 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan apa saudara? Kematian. Nah saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Ada pertobatan yang membawa keselamatan dan Anda gak nyesel. Tapi juga ada yang ini saudara, yang membawa kematian. Dalam bahasa Inggrisnya, godly sorrow bring repentance that leads to salvation and no regrets. But worldly sorrow brings death. Nah pertanyaannya adalah gini, ada pertobatan yang menyelamatkan kita, nolong kita. Berarti juga ada pertobatan yang membuat kita hancur. Pertobatan yang seperti apa? Nah saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Apa yang Alkitab ceritakan soal pertobatan? Nah seperti tadi saya ceritakan, selama beberapa minggu ini kita ngulik banyak di Lukas pasal 15. Dan di Lukas pasal 15 ini ada sebuah cerita yang menarik sekali. Saya ceritain sedikit settingnya buat saudara. Ada satu keluarga, papanya ini punya banyak pegawai, anaknya 2. Satu yang sulung, yang satu yang bungsu. Nah di cerita ini diceritakan yang bungsu bilang sama papanya, "Pak, aku mau minta harta warisanku dong." Aku pikir mungkin anaknya gini saudara, anaknya ini lulus SMA, gak boleh sekolah luar negeri apa sekolah luar kota. Jadi dia pikir dia gak bisa bebas. Jadi lebih baik gue minta warisannya sekarang, gue mau pergi mau foya-foya. Nah dia minta sebelum papanya mati, dia minta duitnya. Dia pergi lalu kemudian keluar dari rumah, dia bawa warisannya dia. Dan dia pakai, dia spending. Party dari hari ke hari. Wah, pokoknya having fun terus saudara. Nah pendek cerita, suatu ketika karena dia just spending, gak pernah mikirin getting, ini yang terjadi. Dia broke, dia miskin. Dia sampai harus kerja di kandang babi sekalipun, dia mau makan makanan babi sekalipun, ini gak boleh, dia gak bisa makan. Nah cerita pertobatannya anak ini menarik sekali. Nah kenapa seseorang yang habis mikir having fun, party every day. Kenapa tiba-tiba anak ini tahu-tahu bisa berubah, dia mau balik ke rumah papanya. Why? Saya tahu di momen ini saudara langsung berpikir gini, wah kalau si dia itu ya bisa bertobat gitu kan keren. Kalau si dia itu bisa bertobat gitu kan keren. Lebih baik saudara kontak dia untuk langsung lihat khotbah hari ini, oke? Jangan lupa ya, jangan lupa. Nah tapi sekarang saya ingin saudara lihat. Apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang sehingga orang ini bisa bertobat? Apa yang terjadi? Nah saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Sebelum saya masuk ke poin yang pertama, saya ingin ajak kita lihat Lukas 15 ayat yang ke-17. Lukas 15 ayat yang ke-17, setelah anak ini having fun,
dia nggak bisa makan, lalu kemudian muncullah kata-kata ini yang menurut saya keren banget. Baca sama-sama dengan saya dengan suara yang keras yuk. 2, 3, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, ayat ini mengandung makna yang sangat penting sekali. Saudara, perhatikan ini. Dimulai dari ini, lalu ia menyadari keadaannya. Boleh katakan sama-sama, lalu ia ngapain saudara? Saudara tahu nggak saudara, bahwa yang pertama adalah gini. Perasaan kesadaran dalam kita ternyata berperan penting. Perasaan kesadaran di dalam saudara dan saya itu punya peran yang sangat penting sekali. Dan ini adalah titik awal bagaimana seseorang bertobat. Nah Bapak Ibu Saudara, anak ini diceritakan. Dari semua cerita dia having fun, tahu-tahu cerita ini muncul. Kata-kata ini saudara. Perasaan, lalu ia menyadari keadaannya. Perasaan kesadaran. Dan saudara, saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kita ini hidup di zaman gadget, di mana saudara mau apa, saudara bisa dapatkan. Saudara mau ngapain, saudara bisa dapatkan. Tapi tahukah saudara, bertobat itu enggak seperti gadget. Sebagian orang bisa berpikir seperti ini, perhatikan saya. Oh, kalau aku gampang, aku mau tobat sekarang, aku bisa tobat sekarang. Aku mau murtad sekarang, aku bisa murtad sekarang. Hei, dengerin saya, enggak segampang itu. Perasaan kesadaran ini, perasaan ini bukan sesuatu yang Anda atur. Tapi perasaan kesadaran ini justru yang datang kepada Anda. Saya ulang sekali lagi, perasaan kesadaran ini bukan sesuatu yang Anda manage, Anda control. No, justru perasaan kesadaran ini yang datang kepada saudara. Ini bukan, perasaan kesadaran ini bukan sesuatu yang Anda perintahkan. Anda atur, sadar. No, gak segampang itu kan kenyataannya. Ya Pak ya. Coba, Anda lihat orang di sekitar saudara yang mungkin lagi punya kelemahan, yang lagi punya dosa. Anda sendiri yang punya kelemahan. Meskipun kita Kristen tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Yang setuju katakan yes? Oke, kita semua punya kelemahan. Termasuk saya sekalipun pendeta. Paulus saja punya kelemahan. Yang dia bisa berusaha menyingkirkan kelemahannya. Gak bisa. Nangkep saudara ya? Berarti ya dengan kata lain gini. Pertobatan itu gak segampang saudara main gadget. Nyalain, matiin. Tobat, murtad, gak segampang itu. Perasaan kesadaran ini pun, ini bukan sesuatu yang Anda perintahkan, tapi ini yang justru datang kepada Anda dan Anda harus meresponinya. So that's why di cerita ini, Lukas 15 ini, ayat 17 ini adalah titik mula awal cerita anak ini bertobat. Lalu ia menyadari keadaannya. Loh bro, lu selama ini di mana gak sadar? Dia udah broke, miskin. Tapi dia gak sadar. Sampai beberapa waktu lalu kemudian ini muncul. Lalu ia menyadari keadaannya. Nah hal yang kedua dan yang ketiga adalah hal yang sama-sama pentingnya. Oke? Yang saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Saya tunjukkan poin kedua dan ketiga. Lalu kemudian saya akan ngupas banyak setelah itu. Yang kedua adalah setelah orang punya perasaan kesadaran. Lalu kemudian yang kedua itu adalah yang dibutuhkan adalah ini saudara. Respons. Boleh katakan sama-sama yang dibutuhkan adalah apa saudara? Respon. Nah, setelah saudara merespon perasaan ini, baru kemudian poin yang ketiga yang sangat penting dan sangat menentukan. Karena kalau saudara punya perasaan kesadaran, saudara merespon itu baik, tapi kalau saudara tidak melakukan yang benar, ini adalah yang ketiga, maka saudara akan terus melakukan hal yang salah. Kenapa Esra? Saya akan mengajak saudara lihat bersama-sama. Kembali ke cerita anak yang terhilang ini, dia merespon. Dia melakukan apa yang benar dan dua hal ini sangat berkaitan sekali. Ayat 17 tadi saudara sudah baca, setelah dia sadar, dia ngomong, wih pegawai papaku itu kalau makan berlimpah-limpah. Setiap hari itu buffet, mungkin gitu saudara. Lalu kemudian ayat 18 sampai 20 kita baca ayat ini sama-sama. Lukas 15 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Saya berharap saudara bisa ngikutin ayat ini sama-sama yuk. Dengan suara yang keras, 2, 3. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, yes, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.
Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa, ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat Lia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Coba saudara perhatikan. Setelah dia punya perasaan kesadaran, dengarkan saya. Dia mulai punya plan, dia mau merespon. Ayat 18, munculin lagi dong. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak dan berkata kepadanya, dia udah plan. Dia plan speech-nya dia. Ketika aku ketemu papaku, this is gonna be my speech. Dia udah prepare, dengarkan saya, semua mata beliau saya. Dan ini yang dia katakan, Bapak, aku telah berdosa kepada siapa saudara? Coba baca ayatnya, terhadap siapa saudara? Terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara, yang menarik adalah gini, dia ini ngeplan, dia ketemu dengan papanya. Tapi ketika dia ngomong, Bapak, aku telah berdosa kepada siapa? The first yang dia mention adalah bukan kepada papanya langsung, padahal di picture-nya ini adalah papanya. Tapi yang dia mention adalah yang pertama adalah kepada sorga. Katakan sama-sama, kepada siapa saudara? Kepada sorga. Dan ini adalah respon yang harus dilakukan dengan benar. Kenapa bicara soal aku berdosa kepada sorga dulu, baru kemudian dia berkata, dan kepada Bapa. Aku berdosa sama sama sorga dan sama Bapa. Artinya gini, ini bicara soal hal vertikal dan hal horizontal. Oleh karena itu, dia bilang begini, Pak, aku salah, aku mau balik. Dia juga gak bilang gini, tapi Papa gak tahu kakak itu gimana. Kakak itu kalau tidur sama aku disuruh tidur di ranjang atas karena ranjangnya ranjang susun. Aku yang selalu tidur di ranjang atas. Kakak itu jahat sama aku, kakak itu egois. Oh, anak ini gak bertobat terus kemudian nyalain orang. Ada orang yang bertobat gitu. Loh, tapi aku ini gara-gara pasanganku. Aku gini gara-gara, aku ini gara-gara. Setiap kali saya ketemu sama orang yang seperti itu, saya cuma lihat gini. Satu hal, kamu tuh gak bertobat sungguh-sungguh deh. Aku ini gini gara-gara kakakku, aku gini-gini gara-gara adikku, aku gini gara-gara anak-anakku, aku gini gara-gara. Hey, stop blaming others. Stop nyalain orang lain. Anak ini pun juga gak bilang, loh aku gini karena papa kasih aku duit. Coba kalau papa bilang, papa gak kasih aku duit, aku gak akan seperti hari ini. Anak ini gak nyalahkan orang lain, tapi dia bilang, aku salah. Inilah pertobatan yang baik. Pertobatan adalah respon terhadap kesadaran yang membangunkan perasaan kita. Nah, fokusnya terhadap Tuhan membuat kita jauh dari self pity dan kita bertanggung jawab tanpa nyalahkan orang lain. Nah, anak ini sudah punya plan. Anak ini punya plan. Dengarkan saya. Dia mention yang pertama bukanlah papanya, tapi dia ngomong ini, aku dosa sama Tuhan terlebih dahulu. Lalu dia ngomong, aku dosa sama kamu, Pak. Nah, kalau saudara perhatikan, dalam Mazmur 51, ada cerita di mana Raja Daud, dia itu pernah berdosa, dia suka sama istrinya orang, istrinya itu diambil sama dia, hamil. Nah dia gak kepingin ketahuan dan ribut sama suaminya, dia bikin plot. Dia plot supaya suaminya ini maju ke medan perang, terbunuh di sana, istrinya jadi punya dia. Pinter saudara ya, luar biasa banget. Nah setelah suaminya meninggal dan lain sebagainya, dengarkan saya. Lalu kemudian dia diingatkan, dia punya salah. Saudara tahu ini yang jadi responnya Daud di Mazmur 51. Dia membuat pengakuan seperti ini, dengarkan. Dosa terhadap engkau Tuhan. Terhadap engkau Tuhan aku berdosa. Loh pertanyaannya gini, enak aja lu ngomong sekarang gua berdosa sama Tuhan. Terhadap orang itu gimana yang mati? Nangkap saudara? Tapi sebelum dia mengatakan aku berdosa kepada orang itu, dia ngerti ini perlu ada hubungan vertikal yang diselesaikan dulu. Aku berdosa terhadap Tuhan, baru kemudian dia bicara soal berdosa terhadap sesama. Nah dengarkan saya, anak ini ngomong same thing. Dia plan, dia main, nanti kalau gue ketemu sama bokap gue gimana? Apa yang harus aku bicarain? Dia akan ngomong gini, Pak, aku salah, aku berdosa terhadap Tuhan dulu, baru terhadap sesama. Nah kenapa penting saudara? Karena gini, izinkan saya berkata kepada saudara, semua mata boleh saya mau tanya sama saudara. Yang pernah berdosa boleh angkat tangannya. Keren sekali. Oke, sekali lagi yang di atas dan di bawah, yang pernah berdosa boleh tolong angkat tangannya tinggi-tinggi please. Oke, yang gak pernah berdosa tolong bangkit berdiri.
kita akan angkat saudara naik ke sorga. Enggak ada saudara ya. Oke, semua kita pernah berdosa. Dan tahukah saudara, waktu kita berdosa, seringkali kita ini punya konsekuensi alam dosa. Contoh. Kalau saudara mencuri, dosanya mencuri. Apa yang harus ada jadi konsekuensi alamnya? Saudara bisa digebukin. Ya Pak ya? You know? Nah, atau saudara harus mengembalikan beserta dengan bunganya. Nah, dengarkan saya. Banyak orang mau bertobat itu bukan karena dia peduli sama Tuhannya dulu. Tapi gini, ketika seseorang mencuri, setelah dia mencuri, dia takut mau digebukin dan dia nggak mau digebukin, akhirnya dia bertobat. Nangkap saudara? Dia nggak mau, dia bertobat kenapa? Karena nggak mau digebukin. Saudara tahu nggak? Banyak di antara kita nih mau bertobat karena kita nggak mau ngadepin konsekuensi alam dosa. Ngikutin saudara ya? Nah, oleh karena itu, ketika orang bertobat dengan cara seperti ini akan membuat kita nih makin egois dan makin rusak. Karena kita bertobat, bukan kita menyelesaikan urusan kita sama Tuhan. Kita bertobat karena apa? Takut terhadap konsekuensi dosa. Ya Pak ya? Dan ini bukan pertobatan yang benar. Ini pertobatan yang makin egois. Saya kasih contoh saudara sekali lagi. Suami istri hidup bersama-sama. Oke. Lalu kemudian entah yang suami atau entah yang istri. Sekarang karena yang nakal kan seringkali kalau pendeta gambarin yang nakal itu yang suami. Padahal istri yang dua blok banyak gitu loh saudara. Saya nggak tahu kenapa. Entah salah satunya terikat sesuatu, entah kecanduan drugs atau selingkuh lah, atau saya nggak tahu yang lain dan lain sebagainya, judi dan lain sebagainya. Misalnya nih, salah satu kecanduan, dia kena keterikatan ini, lalu kemudian dia diancam sama pasangannya. Kamu begini terus ya. Ini yang pasangannya katakan, sekali lagi kamu gini, gua ceraiin lu. Akhirnya dia bertobat. Dengarkan saya. Dia bertobat kenapa? Karena gak mau dicerai bro. Gak mau dicerai sis. Nangkap saudara? Dan kalau dia bertobat seperti ini, makanya ada istilahnya tomat. Tobat kumat. Karena sebetulnya dia belum selesai. Dia bertobat karena egoismenya. Dan egoismenya ini makin membuat dia besar. Sehingga dalam pertobatannya Tuhan gak makin gede dalam dirinya, tapi dirinya makin gede. Saudara nangkep apa yang saya bicara sampai sejauh ini? Karena apa? Karena ini saudara, dia cuma memikirkan aku mau enak, aku mau nyaman, aku gak mau dicerai. Aku gak mau entah orang tua sama anak ya, kadang orang tua juga bilang gitu, kamu sampai sekali lagi tak usir keluar dari rumah. Dan kemudian dia bertobat karena apa? Tobatnya karena egonya, karena egoismenya. Dia nggak mau nggak nyaman, dia mau nyaman. Tapi tahukah saudara, pertobatan yang seperti ini bukanlah pertobatan yang baik. Ada orang yang bernama Stephen Sharmak dari The Great Puritans. Dia berkata, self-pity repentance and true repentance itu very different. Ada yang namanya self-pity repentance. Pertobatan yang karena seenak dirinya. Atau rasa bersalah berlebihan. Tapi ada juga ini, true repentance. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kalau aku enggak kok Esra. Kalau aku tobat enggak ada hubungannya sama orang lain. Aku kalau tobat itu karena gini. Ini saudara, ada orang yang juga bilang, kalau aku bertobat supaya aku diberkati. Kalau aku enggak bertobat, aku enggak makin diberkati. Bener kan? Enggak salah kan aku. Tunggu dulu. Saudara mau bertobat supaya Anda makin diberkati. Loh, sama aja. Yang makin nyaman siapa? Saudara kan? Akhirnya kita ini jadi orang yang makin egois. Karena gini saudara, ada sebuah pernyataan gini. Sebuah kesadaran terhadap dosa karena hukum bangkit dari kesadaran terhadap keadilan Tuhan. Tetapi kesadaran terhadap dosa karena Injil bangkit dari perasaan dan kesadaran terhadap kebaikan Tuhan. Ini istilahnya gini, kok bingung ya, saya jelasin, simple. Aku ini dosa kayak gini, kalau aku gak tobat, nanti aku gak diberkati, aku dikutuk. Saudara takut sama hukumannya Tuhan. Nangkep ya? Wih, nanti Tuhan marah. Wih, nanti Tuhan, saudara,
kita bertobat karena kita ketakutan. Bukan karena kita merasa dicintai. It's different. Contoh. Wih, aku kalau gak tobat, kemarin ada orang kecelakaan. Kecelakaannya parah. Kalau aku gak tobat nanti aku kayak dia. Aku seperti dia. Why? Tobatnya karena ketakutan. Lagi nih, kamu ya nanti kalau Tuhan marah, bumi terbelah. Kamu ditelan sama bumi, leher ke bawah. Kepalamu tinggal di bumi. Mata masih bisa lihat. Serem kamu. Kamu tahu kemarin Surabaya sudah gempa. Tuhan sudah mulai marah. Tuhan mulai batu. Dan kemudian Surabaya gempa. Tuhan gak kepingin kita seperti itu sama dia. Dan Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan ini pertobatan yang makin membuat kita egois. Nangkap saudara ya? Karena kita takut, gak nyaman, takut, gak enak. Dan izinkan saya berkata, semua mata beliau saya, ini yang banyak bikin orang Kristen jadi makin egois dan self-centered. Why? Karena dia mau nyaman buat dirinya. Jadi tobat, kalau Anda punya kesadaran, respon dan ngelakuin yang gak benar, itu akan makin merusak saudara. Tapi kalau saudara bertobat dengan pemikiran seperti ini, Tuhan, aku ini dikasih Tuhan dengan kasih yang berlimpah-limpah. Yang aku lakukan ini nyakiti hati Tuhan. Nangkap saudara? Itu akan membuat Tuhan itu makin full dalam diri saudara. Bukan makin kita cari makin nyaman, tapi Tuhan makin dibesarkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin berkata kepada saudara, hey Ezra, gimana dong? Selama ini aku tobat karena aku tidak mau dikutuk. It's okay. Hari ini saudara bisa melakukan yang benar. Dengan merespon yang benar. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Bapak Ibu Saudara, dan ini, orang ini, dengarkan saya, dia udah rencanain anak ini. Nanti gua kalau ketemu papa, apa yang akan katakan? Pak, aku berdosa terhadap sorga dan aku berdosa terhadap papa. Lalu kemudian dia juga plan. Dengarin ini yang dia katakan lebih lanjut. Gini, di rumahnya papa itu ada begitu banyak orang upahan. Saudara baca ayat itu tadi kan, betul gak? Katakan sama-sama orang upahan, 2, 3. Siapa orang upahan? Di zaman itu, dalam sebuah keluarga ada 2 tipe pegawai. Yang pertama adalah pelayan dan yang kedua adalah upahan. Pelayan itu siapa? Pelayan itu adalah orang yang kerja di keluarga itu, dibayar oleh keluarga itu, tapi tinggalnya di dalam rumah. Sama keluarga itu pelayan. Nah tapi orang upahan adalah gini, yes dia kerja dibayar sama keluarga itu, tapi dia tinggalnya di luar. Tidak sama keluarga itu. Dia punya working hour, 9 to 5, 8 to 4 type of thing. 8 sampai 4, 9 sampai 5. Nangkap saudara ya? Oke, atau dia panggilan per jaman seperti itu, type of thing. Ya, bisa ikut ya. Ada pelayan, ada orang upahan. Pelayan tinggal di rumah, orang upahan tinggal di luar. Dengarkan, anak ini berkata, "Pak, aku dosa sama sorga sama papa." You know, ini yang dia katakan. Aku gak layak disebut anaknya papa. Oke, ini yang dia katakan, dia udah siapin. Jadikan aku orang upahanmu. Istilahnya gini, gue kerja sama lu gak apa-apa. Duit yang gue habisin, gue balikin. Gue kerja. Aku gak harus tinggal di sini, aku tinggal di luar. Nah dengarkan saya saudara, ini cerita yang Yesus bicarain. Tahukah saudara, kalau approach ini dilakukan untuk hubungan manusia sama manusia, maka saudara adalah orang yang baik. Ya, kalau Anda utang sama orang, Anda harus bayar utang itu beserta dengan bunganya. Kalau dia kasih kemurahan, bunganya mungkin gak perlu dibayar. Anak-anak apa yang saya bicara? Kalau ini manusia sama manusia. Nah dengarkan saya, tapi cerita ini, yang desain cerita ini adalah Yesus. Cerita ini bukan real story, tapi Yesus membuat cerita ini. Nah dengarkan saya, waktu Yesus bikin cerita ini, dia menggambarkan bapaknya ini adalah Allah Bapa di sorga. Yang setuju katakan yes? Anak ini adalah saudara dan saya manusia. Nah waktu kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, seringkali ini juga gambaran kita. Tuhan, aku tahu dosaku banyak. Gini Tuhan, tak perbaiki dosaku. Aku akan tebus dosaku. Di momen saudara anak ini berkata, aku akan jadikan, aku gak layak jadi anaknya Bapak, jadikan aku orang upahanmu, semua mata boleh saya. Di momen seperti itu dia sedang berkata kepada papanya, aku gak perlu anugerah dan aku gak perlu kemurahanmu. I can fight for it. Kalau terhadap sesama gak apa-apa. Tapi terhadap Tuhan, saudara gak bisa perbaiki dan saudara gak bisa tebus dosamu sendiri. Yang setuju katakan yes. Dan ini yang Yesus ceritakan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang Yesus gambarkan. Dan ini adalah gambaran tentang ini Bapak Ibu Saudara. Bedanya antara agama sama Injil. Boleh katakan sama bedanya antara apa Saudara? Oke, lebih keras lagi dong di atas dan di bawah dan semuanya. Bedanya antara apa? Yang online ketik ya. Yang online ketik. Bedanya antara agama dan Injil. Agama menuntut saudara melakukan perbuatan baik untuk menebus dosa saudara. Tapi Injil itu beda. Yesus lakukan sesuatu buat saudara. Saudara tahu agama Anda harus begging Tuhan. Anda harus kejar Tuhan. Anda harus kejar Tuhan. Tapi kalau Injil, Tuhan yang kejar saudara dengan apa? Perasaan kesadaran yang datang kepada saudara. Yesus bikin ceritanya bukan gini. Anak ini bertobat. Dia datang kepada papanya dan dengarkan, papanya di mana? Papanya bukan di dalam rumah. Duduk-duduk, cerutuan sambil minum kopi. Atau makan kerupuk. Bapak ya saudara, lalu kemudian anaknya kejar, Pak, maafkan aku Pak, tolong bukain pintu. Aku akan jadi orang upahan Pak, please. Setelah dia nangis 3 jam, baru papanya bukain pintu. Itu bukan cerita yang Yesus berikan kepada saudara dan saya. Tapi ceritanya papanya duduk di luar, ngapain? Nungguin lihat anaknya balik. Dan anaknya dari kejauhan. Bukan sudah dekat merangkak, nangis, menggerakkan hati bapaknya. No. Masih dari kejauhan, papanya lari kejar dia. Dan saudara perlu tahu orang Yahudi dewasa tidak lari sembarangan. Yang lari adalah budak. Pria dewasa dia pakai baju yang panjang. Kalau dia lari dia harus angkat bajunya. Makanya saudara lihat beberapa kali cerita di Alkitab. Orang mau maju perang dia angkat bajunya dia. Supaya dia bisa lari. Dan pria dewasa apalagi dalam kondisi seperti ini gak boleh lari-lari. Tidak pada budayanya. Tapi Yesus menceritakan orang ini. Dia lihat anaknya dari kejauhan. Dari kejauhan. Dia angkat jubahnya. Dia lari. Dalam kondisi anaknya telanjang dan kotor bau babi. Saya gak tahu saudara baca ceritanya dengan benar gak? Papanya ciumin dia. Waktu saudara belum ngerti untuk menebus dosa saudara. Bapak yang di sorga kejar saudara. Dia ciumin saudara. Oh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dan dengarkan saya, ini yang Yesus ceritakan. Ini yang gambaran Yesus. Anak ini datang, anak ini belum ngomong, Bapak Ibu sering kasih, anak ini belum bisa apa-apa. Papanya datang dan berkata, ambilkan jubah baru, dikasih jubah baru. Ambilkan cincin. Yang artinya itu adalah stempel keluarga. You are back, kamu balik dalam kartu keluarga kita. You are in the family. Dikasih cincin, dikasih kasut. Dan dengarkan saya, dibikinin pesta gede. Ini loh anakku balik. Semua mata beliau saya, apa yang anak ini lakukan? Yang deserve apa yang papanya lakukan. Saudara mau tahu apa yang anaknya lakukan? Nothing. Dan ini yang juga Tuhan lakukan. Yesus kasih gambaran ini, Yesus kasih cerita ini buat saudara dan saya. Karena gini, waktu dia ngomong ini, dia sedang ngasih gambaran kepada Anda dan saya. Kamu tahu gak? Waktu kamu telanjang, Bapak yang di sorga pestain kamu, kasih kamu jubah, kasih kamu cincin, kasih kamu kasut, kamu dibikinin pesta. Lalu siapa yang bayar harga dosa saudara? Dia kasih cerita sama saudara. Ada satu orang yang ditelanjangin. Waktu dia ditelanjangin, dia teriak-teriak, tolong. Tapi enggak ada yang kasih dia baju. Waktu dia berkata, aku haus, dia enggak dibikinin pesta, tapi dia diminumin cuka. Dia adalah Yesus, dia bayar harga buat saudara dan saya. Dia teriak, Eli lama sabachthani. Bapak, kenapa engkau ninggalin aku? Dia telanjang, enggak ada yang kasih jubah. Saudara, Anda telanjang, Anda malu. Yesus kasih jubah baru buat saudara. Kasih cincin baru, kasih kasut baru. Dia bikin party buat saudara karena saudara balik kepada dia. Bapak Ibu saudara, ini bedanya antara agama dan Injil. Agama suruh saudara berjuang sendiri. Saudara makin kerasa powerless. Saudara makin terasa terhukum. Tapi Yesus bikin cerita ini karena dia sangat menentang cara berpikir konsep agama ini. Dia menolak, istilahnya gini,
Seperti kita nih seperti anak hilang ini dari, Pak, aku dosa sama sorga sama Pak, gini Pak, aku balik ke sini ya, aku gak usah masuk sebagai pelayan, aku jadi orang upahan aja, gue kerja, gue bayar everything yang gue udah rugiin keluarga Papa. Tapi papanya bilang, aku gak ngurus, jubah baru buat kamu, cincin baru buat kamu, kasut baru buat kamu, kita party hari ini. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, tahukah saudara itu yang Tuhan lakukan? Dia menolak untuk kita bayar harga kepada dia. Sekali lagi kalau ini sama Tuhan. Kalau sama manusia itu urusan beda. Tapi Tuhan ini, oleh karena itu gini Bapak Ibu Saudara. Kita ini bukan kita yang membangunkan kasih Tuhan. Jangan salah. Bukan kita yang membangunkan kasih Tuhan. Justru Tuhan yang ngejar kita dan membangunkan kita lewat apa? Perasaan kesadaran. Jadi hari ini kalau saudara masih punya, ketika Anda berdosa dan Tuhan masih ngingetin saudara, dosa apapun yang kelihatannya gede, yang kelihatannya kecil, semua dosa sama di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan yes? Dan ketika Tuhan masih ngingetin saudara, saudara masih punya perasaan, hey, itu momennya Tuhan kejar saudara, lagi dan lagi dan lagi. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, oleh karena itu saya kepingin saudara lihat, anak ini udah prepare ngomong apa sama papanya supaya diterima jadi anggota keluarga balik. Tapi belum papanya sambut dia. Karena ketika saudara prepare itu semua, Anda siapkan, Tuhan nanti aku tebus kesalahanku dengan gini-gini. Dengarkan saya, Anda sedang menolak kemurahan dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama. Oke Ezra, menarik sekali. Kalau kita tahu bahwa ini adalah hal yang penting, ternyata perasaan kesadaran ini penting saudara ya. Pertanyaannya adalah gini, apa yang harus kita lakukan? Oke, saya kepingin ngajak saudara lihat, yang pertama adalah gini. Kalau percayakah Anda bahwa pertobatan datang kepada perasaan saudara? Jadi istilahnya gini, pertanyaannya adalah gini, perkumpulan seperti apakah yang saudara mau berada di dalamnya? Komunitas seperti apa yang saudara mau ada di dalamnya? Maukah saudara berada dalam komunitas yang makin menghilangkan perasaan kesadaran ini? Ataukah saudara mau berada dalam komunitas yang membuat perasaan kesadaran ini makin gede dalam saudara? Nangkap saudara? Saudara mau berada dalam komunitas yang seperti apa? Yang membuat perasaan kesadaran ini makin diam dalam hidup saudara? Atau maukah saudara berada dalam komunitas yang membuat perasaan kesadaran ini makin gede dalam diri saudara? Saya bersyukur, saya secara pribadi saya punya AOC. Jadi keluarga rohani saya. Saya bersyukur ada lagu-lagu yang diproduksi lewat AOC ini yang membangkitkan perasaan kesadaran saya. Saya bersyukur ada kata-kata firman Tuhan yang membangkitkan perasaan kesadaran saya. Karena saya kepingin secara pribadi perasaan kesadaran saya ini bicara terus kepada saya. Secara pribadi. Sebelum kepada saudara semua. Karena di momen inilah wujudnya Tuhan ngejar saya secara pribadi dengan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah saya kepingin ajak Bapak Ibu Saudara lihat bersama-sama. Sampai di sini saudara berpikir, oh Ezra good. Wah khotbah ini mestinya si A denger, si B denger. Bagaimana dengan kita sendiri? Yang juga gak sempurna. Yang juga kita ini perlu bertobat lagi dan lagi. Kalau pertobatan itu melemahkan dan mematahkan saudara, jangan bertobat. Tapi kalau saudara percaya apa yang firman Tuhan katakan, pertobatan itu membangkitkan saudara, menguatkan saudara. Bukankah berarti kita ini perlu bertobat sering-sering? Kalau masih ada perasaan kesadaran dari dosa saudara, kalau boleh saya minta tolong, jangan diemin. Karena itu adalah momennya Tuhan masih mau ketok hati saudara lagi. Dan di momen saudara bisa sadar, saudara respon, lakukan yang benar. Ketika perasaan untuk bertobat datang kepada Anda, responi. Ini yang kedua, lakukan yang benar. Ini adalah momennya Tuhan kejar kita lagi dan lagi. Saya berharap kita gak mikirin untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri dulu aja. Kita perlu bertobat lagi dan lagi. Karena Tuhan kepingin connect sama kita lagi dan lagi. Kalau orang dunia berkata pertobatan itu terpisah,
Kalau sama Tuhan, pertobatan itu justru connect sama Tuhan. Kita nemukan kuasanya Tuhan. Ada berapa yang diberkati pada pagi hari ini? Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Saya kepingin mengakhiri khotbah ini dengan cara yang sedikit berbeda. Saya nggak ingin ajak saudara langsung berdiri, tapi saya kepingin nanya sama saudara. Jawab jujur ya, jawab jujur. Ada berapa yang pernah berdosa dan tahu-tahu Anda sadar ini salah, Kalau saudara pernah sadar ini salah atau itu tadi seharusnya salah. Kalau Anda pernah merasakan perasaan kesadaran seperti itu, boleh angkat tangan saudara, please. Yes, yang di atas ini, oke, thank you, turunkan tangan saudara, dengarkan saya. Apa yang kita lakukan? Saya nggak tahu, kita bisa macam-macam. Perasaan kayak gini, mungkin hari ini mungkin muncul pertama kalinya buat saudara. Selama ini Anda gak peduli dan hari ini muncul pertama kalinya. Dengarkan saya, ini momennya Tuhan mau bicara sama saudara. Tapi sebagian dari saudara Anda berkata, Ezra, wow, kalau aku sudah 5 kali. Yang lain berkata 50 kali, Ezra. Yang lain lagi berkata, Pastor, 500 kali. Yang lain berkata, setiap hari cuman aku selalu ignore. Hari ini saya berharap saudara celik. Itu momennya Tuhan masih mau kejar saudara. Dia ingin berkata, hey bro, hey sis, aku bisa connect lagi sama kamu. Sebentar, Pastor Elisheba and the band, mereka akan nyanyikan satu lagu. Dan di momen mereka nyanyi, saya kepingin saudara tetap duduk dan ngerenungin. Hal apa yang Tuhan bicara sama saudara? Yang Tuhan kepingin sadarkan saudara daripadanya. Mungkin 1 hal, mungkin 5 hal, mungkin 500 hal, saya gak tahu. Tapi SDC ketika mereka nyanyi, saya berharap saudara boleh diingatkan Tuhan lagi. Aku sayang kamu. Aku kejar kamu dengan kasih-Ku. Aku gak nuntut kamu bayar harga dosamu. Aku udah lunasin semuanya. Aku cuma berharap kamu bisa merespon dengan respon yang benar. To breath, you are singing over me. You've been so good to me. For I took a breath, you breathe your life in me. You've been so kind to me. Deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah.
Saya bisa merasakan siang hari ini Tuhan bicara kepada banyak kita, ingetin kita. Dan Tuhan nungguin di depan pintu untuk lihat saudara dari kejauhan. Dia gak tunggu saudara dari dalam pintu, tunggu saudara ketok-ketok, teriak-teriak, begging God like crazy. No, He's waiting outside the door. Dia nungguin di depan pintu. Ketika dia lihat saudara cuma mau merespon, dia mau kejar saudara dengan kasihnya. Dia mau rangkul saudara, dia mau cium saudara. Bukan karena Anda harum, tapi ketika Anda telanjang dan bau seperti babi sekalipun, Tuhan mau ciumin saudara, dia mau rangkul saudara. Karena itulah Injil. Bukan perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita, tapi kasihnya Tuhan yang besar, yang mengampuni kita and welcome us back in the family. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Paket berdiri bersama-sama. Sorry saya minta waktu saudara 3 menit lagi supaya kita bisa selesai di lagu ini. Dan saya berharap di momen ini ambil waktu saudara untuk bersyukur buat kasih Tuhan. Anda bisa nyanyi bareng dengan band, angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Anda yang kepingin balik kepada Tuhan, mulai bertobat dan berkata, oh Anda bisa ngomong dari dalam hati, Tuhan thank you buat kejar aku dengan perasaan kesadaran. Thank you. Selama ini 5.000 kali engkau pop up in my mind. Hari ini aku berkata, aku bertobat. Bukan karena aku gak bisa. Aku bertobat bukan karena aku cukup. Aku bertobat bukan karena aku bodoh. Tapi aku bertobat karena aku connect dengan engkau. Sumber kekuatan yang ngampuni aku, yang mencelekkan mataku. Aku bertobat karena ada sorga setelah kematian. Ada pengampunan dosa. Bukan engkau nuntut aku. Aku bertobat karena ada Tuhan yang mau bayar semua dosaku. Aku seharusnya telanjang, tapi engkau yang ditelanjangi. Oh, seharusnya engkau yang dipestakan, tapi engkau pestakan aku. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Come on, Anda bisa tepuk tangan lebih keras lagi. Oh yes God, sing it like you mean it. Oh. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, law you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Yes God. There's no wall you won't kick down, law you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, law you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down. I still love how leaves the 99. I could earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of Katakan God. on the air. Yes God. The overwhelming, never-ending, reckless love of Oh, God. never ending reckless love of God. Hallelujah. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kejar kami terus Tuhan. Haleluya. 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 Thank you for your love. Kami sadar selama ini Kau terus kejar kami dengan kasih-Mu. Ketika kami mungkin mencoba slip away, ketika kami mencoba lari, Tuhan gak pernah stop ngejar kami. Thank you. Thank you. Ingatkan kami semua, kemanapun kami pergi, kami tidak bisa sembunyi dari kuasa Tuhan. Engkau matamu ada di mana-mana, bukan untuk menghakimi kami, tapi untuk menemukan kami lagi. Dan tanganmu selalu terbuka buat setiap kami. Thank you. Thank you. Thank you Jesus. Angkat
angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat masing-masing. Diberkatilah pekerjaan, keluarga, kesehatan, keuangan saudara, sekolah saudara. Celikkan mata kami bahwa every day kami itu dicintai Tuhan dengan cinta yang tidak ada habis-habisnya. Setiap hari itu adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Setiap menit, setiap detiknya Engkau mengejar kami dengan kasih-Mu. Dan ajar kami untuk bisa mengasihi Tuhan balik, mengasihi sesama. Apa yang dikerjakan tangan-Mu Engkau sertai buat berhasil, buat berjaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati bersama berkata, God bless you. Sorry ambil waktu saudara. Saya berharap Anda diberkati, mengalami Tuhan. God bless.